Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andre Mahisa Putra dengan NIM J1B02410097, di mana pada hari ini saya akan membahas tentang lampiran saya di acara 8, di mana kita sudah mencapai acara 8 di Praktikum Hidrologi Teknik dan Agroklimatologi, yang di mana saya berada di kelompok 10 yang diasistenkan langsung oleh Kak Galang Arif Majiran, yang dimana ini saya akan membahas tentang pengenalan aplikasi CropWatt 8.0. Oke teman-teman, kita akan langsung saja menuju lampirannya. Sebelum itu teman-teman, kita akan membahas apa sih itu aplikasi CropWatt. Bukan aplikasi, jatuhnya lebih ke software dan perangkat lunak CropWatt. Yang dimana software ini adalah software yang digunakan oleh para insinyur pertanian ataupun para analisa untuk menghitung berapa parameter yang dimana itu adalah kecepatan angin dan juga kelembapan. Yang dimana ini dikembangkan oleh pihak VAO, yang dimana ini juga gunanya bermacam teman-teman bagi para petani khususnya dan para analisa juga. Jadi secara strukturalnya teman-teman, aplikasi ini akan membantu para insinyur untuk menghitung kebutuhan air tanaman, kebutuhan air irigasi, dalam menyusun jadwal atau schedule pada schedule pertanian gitu tentunya. Sama ada fungsinya dengan salah satu software, yang dimana software itu adalah Project Libre yang kita pelajari pada mata kuliah manajemen alat pertanian. Yang dimana kita juga akan menghitung dengan metode VAO atau disebut dengan Feynman-Monod, yang dimana dalam menghitung evaporatif referensi atau ETO secara akurat dan juga terukur teman-teman. Dan tentunya juga dalam tahapan pengoperasian ini kita akan menggunakan beberapa langkah teman-teman. Di langkah pertama akan dimulai dengan memasukkan data iklim pada menu climate atau ETO untuk stasiun control yang terletak pada lintang 15:00 gitu teman-teman, dengan longitude 78,06 teman-teman, di mana aplikasi ini akan mendata parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan lama penyinaran matahari tentunya teman-teman. Untuk menghitung nilai ETO bulanan, langkah kedua itu kita perlunya teman-teman memasukkan data curah hujan atau dengan menu rain, di mana mendasarkan data stasiun kontrol dengan metode fixed percentage didapatkan total curah hujan tahunan tentunya teman-teman sebesar 558,1 mm, dan juga dengan total curah hujan efektif atau EFF rain mencapai 446,5 mm tentunya teman-teman. Dan selanjutnya pada menu crop atau pangkas, komoditas yang akan dianalisa adalah salah satu komoditas penting, yang dimana adalah tanaman padi. Tanaman padi dengan metode transplanting date atau tanggal tanam pada 15 Juni akan diperkirakan harvest atau panen pada tanggal 16 Oktober, yang melibatkan fase nursery selama 30 hari, serta juga teman-teman juga menentukan karakteristik pengolahan selama 20 hari, dan langkah input terakhirnya adalah menentukan karakteristik tanah pada menu soil dengan memilih jenis tanah yang disebut dengan red sandy loam, yang memiliki nilai total available soil moisture sebesar 140,0 mm teman-teman. Dan juga kita akan menentukan laju infiltrasi maksimum yaitu 30 mm per hari, dan kedalaman akar maksimum sebesar 900 cm tentunya. Dan laju perkaliasi maksimum serta pelumpuran atau flooding sebesar 3,1 mm per hari, dan juga setelah seluruh parameter terintegrasi, menu CWR dan crop water requirement akan otomatis menampilkan hasil perhitungan per dekade, di mana total curah hujan efektif selama masa pertumbuhan tanaman adalah 383,8 mm tentunya teman-teman. Sedangkan total kebutuhan irigasi atau irrigation requirement yang harus dipenuhi adalah sebesar 701,0 mm teman-teman. Terakhir, menu schedule ini akan menampilkan hasil penyusunan jadwal irigasi secara otomatis untuk memberikan panduan tentunya teman-teman. Panduan manajemen pengairan harian pada yang efisien guna menghindari pemborosan air dan lahan sawah, teman-teman. sorry.
Berdasarkan praktikum bersumber dari dokumen lampiran acara 8 saya, di mana kesimpulan ini yang dapat diambil adalah bahwa perencanaan sistem irigasi untuk tanaman padi wajib berbasis data yang sangat presisi, teman-teman, yang mengintegrasikan aspek klimatologi, agronomi, dan edafologi, yang dimana secara simultan kesenjangan ini yang masif antara curah hujan efektif selama masa tanam yang hanya 383,8 mm, teman-teman, dan tentunya juga sedangkan total kebutuhan irigasi atau irrigation requirement ini harus dipenuhi juga sebesar 701,0. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Sorry, azan maghrib teman-teman, dan dimana saya akan lanjutkan tadi dimana kita sampai di irrigation requirement yang mencapai 701,0 mm dan membuktikan bahwa pasokan air alami dan dari curah hujan pada periode tersebut sama sekali tidak mencukupi, teman-teman, dan juga diperlukan demi menghindari cengkaman kekeringan atau water stress. Yang tingginya kebutuhan air irigasi ini juga dipengaruhi secara signifikan oleh karakteristik tanah yang kita gunakan, teman-teman, yaitu red sandy loam yang memiliki laju perkolasi pasca pelumpuran atau pudding sebesar 3,1 mm D. Angka ini akan mengidentifikasi bahwa kehilangan air di lapisan bawah tanah akibat gaya gravitasi cukup tinggi tentunya, teman-teman. Dan juga sehingga genangan air sawah atau akan cepat menyusut jika tidak dikontrol tentunya, teman-teman. Jika tidak dikontrol, oleh karena itu pendekatan pembagian air sawah akan cepat menyusut jika tidak dikontrol. Oleh karena itu, teman-teman, pendekatan pembagian jadwal irigasi per dekade atau 10 harian yang disajikan oleh Cropart menjadikan sangat krusial dalam rekayasa pertanian untuk menyelesaikan volume pemberian air dengan kulturasi nilai koefisien tanaman atau disebut KC di setiap fase kritis pertumbuhan padi, mulai dari pembibitan, vegetatif, generatif, hingga menjelang panen atau harvest. Harvest ya. Efisiensi penggunaan air atau water use efficiency dapat ditekankan seminimal mungkin dengan efisiensi yang sangat terhitung dan terukur, teman-teman. Jadi sekian dari saya, mungkin itu saja yang saya akan sampaikan, teman-teman. Yang lebih jelasnya mungkin saya lewatkan atau saya cukupkan saja sampai situ. Sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihannya. Alhamdulillah kalau ada kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.